kurikulum Tabas Inverted Model. Dengan saya Nazilatul Faiza dengan NIM belakang 024 dan rekan saya Fadlan Febrianti dengan NIM belakang 029. Baik, langsung saja. Sejarah kurikulum Tabas Inverted Model. Tabas Inverted Model adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang diperkenalkan oleh Hilda Taba. Hilda Taba adalah seorang arsitek, ahli teori kurikulum, pembaharu kurikulum, dan pendidik. Hilda Taba memulai pendidikannya di sekolah paroki Kanepi. Dia kemudian bersekolah di Forest Girls Grammar dan memperoleh gelar sarjana dalam bidang bahasa Inggris dan filsafat di Universitas Tartu. Ketika Taba diberi kesempatan untuk kuliah di Bryn Mawr College di Pennsylvania, dia memperoleh masternya. Setelah menyelesaikan masternya di Bryn Mawr College, dia kuliah di Peaches College di Universitas Columbia. Dia melamar pekerjaan di Universitas Tartu, tetapi ditolak karena dia perempuan. Jadi dia menjadi direktur kurikulum di Downtown School di New York City. Hilda Taba mengembangkan model ini dengan tujuan untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Yang kedua, konsep pengembangan kurikulum Tabas Inverted Model. Model Taba ini dilakukan dengan cara melakukan eksperimen, kemudian diteorikan serta diimplementasikan. Langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum menurut Taba yaitu kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kurikulum untuk dieksperimenkan. Kemudian uji coba unit-unit eksperimen untuk menemukan kelayakan pembelajaran. Kemudian merevisi uji coba dan memperkuat unit-unit kurikulum. Mengembangkan kerja teoritis, pengambilan diseminasi hasil yang telah diperoleh. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah pengembangan kurikulum Tabas Inverted Model. Yang pertama, diagnosis of needs, yakni diagnosa kebutuhan. Pengembangan kurikulum dimulai dengan menentukan kebutuhan siswa kepada siapa kurikulum direncanakan. Kemudian yang kedua, formulating objectives, yakni merumuskan tujuan. Perencana kurikulum memerinci tujuan-tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, selecting content, pemilihan isi. Bahasa yang akan dipelajari bersumber langsung dari tujuan-tujuan yang tadi telah ditentukan. Yang keempat, organizing content, yakni organisasi isi. Setelah isi dipilih, tugas selanjutnya adalah menentukan tingkat dan urutan di mana mata pelajaran akan ditempatkan. Yang kelima, selecting learning experiences, yakni organisasi kegiatan pembelajaran. Metodologi yang dipergunakan dalam bahasan harus dipilih oleh perencana kurikulum. Yang keenam, organizing learning experiences, yakni organisasi kegiatan pembelajaran. Guru memutuskan bagaimana mengemas kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam kombinasi atau urutan seperti apa kegiatan-kegiatan tersebut akan digunakan. Yang terakhir, evaluation, yakni penentuan apa yang akan dievaluasi. Perencana kurikulum memutuskan apakah tujuan sudah tercapai. Guru memilih alat dan teknik yang tepat untuk menilai keberhasilan siswa dan untuk menentukan apakah tujuan kurikulum sudah tercapai. Baik, selanjutnya kelebihan dari model Taba. Yang pertama, pemikiran kritis. Model Taba mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dengan mengajarkan mereka cara mengajukan pertanyaan, merumuskan masalah, dan mengembangkan solusi yang mendalam. Yang kedua yaitu partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Model Taba sangat menekankan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Siswa terlibat dalam merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri. Yang ketiga, siswa sebagai pusat proses pembelajaran. Model Taba menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa memiliki kontrol atas apa yang mereka pelajari dan mereka diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mereka juga berperan aktif dalam mengembangkan konsep dan kesimpulan mereka sendiri. Yang keempat, integrasi berbagai mata pelajaran.
Model TABA mendukung integrasi berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat melihat hubungan dalam berbagai konsep disiplin ilmu. Siswa tidak hanya mempelajari suatu mata pelajaran secara isolasi, tetapi mereka juga dapat melihat bagaimana konsep-konsep tersebut saling terkait dan berinteraksi. Yang kelima, pemahaman menyeluruh. Model TABA mengutamakan pemahaman menyeluruh. Siswa tidak hanya menghafalkan, tetapi juga memahami konteks, aplikasi, serta implikasi yang mereka pelajari. Siswa tidak hanya mengetahui fakta-fakta, tetapi mereka juga dapat menerapkan dan menganalisis konsep-konsep tersebut dalam berbagai situasi. Selanjutnya, kekurangan dari model TABA. Yang pertama, implementasi model TABA memerlukan waktu yang signifikan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses ini tidak dapat dilakukan secara singkat karena model ini berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, serta integrasi dari berbagai mata pelajaran. Yang kedua, model TABA mungkin tidak sesuai untuk semua tingkat pendidikan dan konteks pembelajaran. Terkadang ada tekanan untuk mengejar tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan terukur, terutama di tingkat yang lebih tinggi dalam sistem pendidikan, misalnya di tingkat sekolah menengah atau universitas. Ada tekanan untuk memenuhi standar kurikulum yang ketat dan mempersiapkan siswa untuk ujian nasional atau internasional. Yang ketiga, model TABA tidak cukup efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang memiliki batasan waktu tertentu, seperti uji standar. Model ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, serta memahami konteks dan aplikasi konsep-konsep yang dipelajari. Nah, dalam situasi di mana waktu sangat terbatas, seperti sebelum ujian, model TABA mungkin tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena tidak dapat memenuhi deadline yang ketat. Selanjutnya, karakteristik dari model TABA. Yang pertama, akar rumput, yang berarti pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah, yaitu dari guru dan siswa di sekolah. Model TABA lebih inovatif dan berbasis pada partisipasi aktif guru dan siswa dalam proses pengembangan kurikulum. Yang kedua, guru diposisikan sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum. Nah, guru bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai pengembang kurikulum. Mereka memiliki peran aktif dalam merancang, menguji, dan memperbaiki kurikulum. Yang ketiga, pengembangan kurikulum yang lebih bersifat induktif. Nah, model TABA lebih bersifat induktif daripada model tradisional yang bersifat deduktif. Dalam model induktif, guru dan siswa melakukan pengamatan dan analisis terhadap situasi nyata, kemudian mengembangkan konsep-konsep yang lebih umum. Berbeda dengan model deduktif yang memulai dari konsep-konsep umum dan kemudian mengaplikasikannya ke situasi nyata. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.